warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi min zurriyyatihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Faqala Allah Ta'ala fi ba'di ayatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh Masjid Baitul Ulum, khusus untuk para ustadz kami di sini. Takmir masjid yang kami hormati, kami muliakan, kami takzimi. Akhina Ridwan yang kami hormati. Orang tua kami di sini yang kami takzimi. Jemaah rahimakumullah. Satu hal yang kita butuhkan, kata ulama, dari penyembahan kita kepada Allah, dari sujud kita kepada Allah, adalah bagaimana Allah SWT ridho dengan kita. Bahkan ini termasuk min a'la gharat, termasuk setinggi-tingginya tujuan. Sampai ulama-ulama sufi itu bersair. Ada seorang ulama wanita Robiah Adawiyah dalam perkataan-perkataan, bagaimana seandainya surga dan neraka tidak diciptakan, apakah kalian tetap menyembah kepada Allah? Bahkan Sayyidah Robiah Adawiyah sampai mengatakan, ya Allah, seandainya aku beribadah karena takut surgamu, takut nerakamu, maka kalian masukkan aku ke sana. Kalau memang aku beribadah hanya untuk mengharap surgamu, jangan masukkan aku ke sana. Tapi kalau aku menyembahmu karena berharap ridhomu, maka jangan palingkan aku darimu. Maka kata ulama, puncak penyembahan kita kepada Allah adalah mardotillah. Allah ridho kepada kita, Allah kasihan kepada kita. Hanya memang kata ulama, antara maksud hakikat dengan maksud syariat tidak bisa dipertentangkan. Artinya tidak akan mungkin secara syariat kita ini bisa menyembah dengan baik dan benar kepada Allah kecuali melalui proses tahapan ilmu Quran. Sering disampaikan oleh ulama dan ini pun sering saya sampaikan dalam majelis, bagaimana Allah memberikan jeda waktu sampai 23 tahun terhadap belajar Quran. Terhadap apa? Turunnya wahyu 30 juz. Allah sangat mampu untuk menurunkan 30 juz itu dalam waktu kurang dari 1 detik dan tanpa perantara Jibril. Tapi kata ulama, kenapa Allah tidak buat itu? Perlu proses. Nah begitu juga kita ini. Kan belum 23 tahun kita ini ngaji kan? Paling baru kemarin seperti itu. Maka utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutan ilmu dari buayan sampai liang lahat. Bagaimana kata Mas Ridwan tadi, kita tunggu masa depan itu. Kita sedang berada di masa depan, kita akan menuju masa depan. Dalam tanda kutip masa depan versi Rasulullah. Masa depan kita dikubur, masa depan kita di mahsyar, masa depan kita di sirat, masa depan kita di neraka atau surga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahathul Aqidah wa Tauhid, pembahasan tauhid dan akidah.
Al-Fasal, bab mengenai as-sababu yufsidunal iman wal amal, beberapa sebab rusaknya iman dan amal. Bab 4 perkara yang menjadikan kecelakaan. Alladzi qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis. Menyembelih binatang bukan karena Allah, adzabah al-bahimah laisa lillah. Qala Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Qul, katakanlah, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-An'am 162 163. Ini ada lafadz di ujungnya ini, wa ana awalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa dikatakan Nabi Ibrahim orang yang pertama? Sebagian mufasir mengatakan karena termasuk Nabi Ibrahim yang pertama-tama menyerahkan diri terhadap apa yang Allah perintahkan. Kita mungkin tahu ya cerita yang disebutkan oleh ulama-ulama bagaimana Nabi Ibrahim ini disebut dengan Khalilullah, orang yang menjadi kekasih. Allah ingin coba bagaimana kecintaan. Ya Allah, jangankan Engkau suruh hamba dengan sesuatu. Wa in kanat, seandainya Engkau suruh aku untuk mengorbankan keluarga aku siap, kata Nabi Ibrahim. Maka inilah awal daripada peristiwa Nabi Ibrahim dimimpikan. Ini ra'aitu fil manam, saya mimpi. Tapi ini ingat kata ulama ya, mimpi ini khusus untuk Nabi. Yang kira-kira nanti masih Ridwan nanti malam mimpi nyembelih anaknya, sini nak, semalam saya mimpi nyembelih kamu kayak Nabi Ibrahim. Kira-kira gimana? Enggak berlaku itu. Maka saya enggak akan bahas fikih di sini, kita akan bahas nanti secara literatur akidah. Tapi memang masuk nanti dalam bab Zulhijjah ya, terutama mengenai niat-niat orang yang menyembelih kurban. Qala Allah Ta'ala, fasalli rabbika wanhar, surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikan salat untuk Nabi Rabbmu dan sembelihlah korban untuknya. Jadi korban ini bahasa Arab, artinya kurbatun, sesuatu yang bisa mendekatkan diri, berkorban. Itu kan bahasa Arab. Dan hampir 40% bahasa kita ini kan mengambil daripada bahasa Arab saduran. Tapi ada bahasa-bahasa Arab yang sudah diindonesiakan yang sebenarnya nggak boleh kita pakai untuk orang-orang yang tidak Islam. Contohnya almarhum, almarhumah. Itu almarhum Manungsong bin Panjaitan misalnya. Nggak. Kalau orang Kristen nggak boleh dikatakan almarhum, karena almarhum itu bahasa kita. Almarhum orang yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan dalam prinsip akidah kita, orang-orang yang mati kafir, orang-orang yang mati tidak beriman, mati dalam ketidakridhaan Allah, seperti itu. Warawat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
Riwayat Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Dzakara ilayya, bercerita kepadaku, bersabda kepadaku, minal arba'il umur, mengenai 4 perkara al-mulikat, 4 perkara yang mencelakakan manusia. Qala Nabi SAW, Allah man dzabha li ghairillah. Yang pertama, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Yang kedua, apa kata Nabi, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallah man awa muhadatan. Yang ketiga, Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Yang keempat, la'anallah man ghairal manar ard. Kama qala Nabi SAW, Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini maksudnya 2. Yang pertama, dia sembelih bukan karena niatnya, bukan karena Allah. Karena memang Ka'bah itu sendiri dulu di sekitarnya itu ada ratusan berhala-berhala, Lata, Uzza. Maka orang-orang jahil Quraisy, kafir Quraisy dulu itu mereka menyembelih kambing, mereka persembahkan untuk berhala mereka. Maka Islam datang, tradisi penyembelihan ini tetap diteruskan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam datang untuk memberangus semua tradisi-tradisi, dalam tanda kutip, tradisi yang bagaimana? Selagi tradisi itu masih bisa dicocokkan dengan syariat, terus. Contohnya seperti akikoh. Akikoh ini kan sebenarnya tradisi orang-orang jahiliyah. Dalam hadis Abu Daud, kunna fil jahiliyati, kami di zaman jahiliyah, kalau ada kelahiran anak-anak kami, maka kami menyembelih kurban, menyembelih hewan untuk kami persembahkan kepada berhala-berhala, kata. Dan darah hewan itu kami lamuri di kepala bayi kami. Dan ketika Islam datang, kata sahabat, tradisi ini tetap diteruskan sama Nabi. Hanya apa? Darah hewan kambing itu diganti dengan minyak ja'faron. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, maknanya la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah ini. Dia menyembelihnya untuk Allah karena Allah niatnya, tapi dia bercabang juga untuk yang lain. Saya ini nggak enak, Ustaz. Sudah bertahun-tahun ngasih hewan kurban untuk Masjid Baitul Ulum misalnya. Kayaknya kalau nggak korban tuh nggak enak. Apa kata tetangga nanti? Kayaknya udah miskin bener nggak korban tahun ini. Apalagi tahun depan saya mau nyalek lagi. Kayaknya nggak enak kalau nggak korban. Iya. Makanya sampai Nabi itu ceritakan ada 3 golongan yang sudah ditampakkan surga itu. Orang yang ahli sedekah, orang yang ahli Quran, orang yang ahli jihad. Pernah dengar di sini? Itu sudah dilihatin surga mereka ini. Betul, itu surga saya. Kata yang ahli sedekah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu sedekah bukan karena Allah, bukan karena aku. Maka sudah sering saya sampaikan, malaikat itu gini. Malaikat itu nggak punya filter saringan lillah atau tidak lillah gitu. Jadi pokoknya malaikat tuh ngelihat orang itu amal baik, catat 1. Mau amal baik itu bukan karena Allah, malaikat tuh nggak tahu. Amalan hati, amalan kulub itu malaikat nggak tahu. Makanya dikatakan dalam kitab itu ada orang yang punya amal banyak, tapi ternyata dicoret semua sama Allah. Tapi ada orang ini nggak punya amal. Sudah ya Allah, kata malaikat, nggak ada lagi amalannya. Ada, kata Allah, masih banyak. Makanya itu dikatakan sebagai dzikrul khofi. Zikir khofi itu ya tiap detak jantung itu Allah, Allah, Allah. Barang siapa menyembelih bukan karena Allah. Atau bisa juga diartikan kata ulama,
dia ikut amalan penyembelihan ini, korban ini, tapi amalannya bukan karena Allah. Apa contohnya? Niat-niat untuk mengambil daripada keuntungan dunia. Banyak ini. Sebagian ya. Masjid-masjid itu sebagian panitianya itu mengambil keuntungan dari dagingnya. Ada lagi bahkan apa? Uang jamaah yang berkaitan dengan kurban. Lebih nih misalnya nih 2 juta. Karban ya, nyerahkan kambing, nyerahkan sapi 9, dikasih uang 21, ternyata tawar-tawar bisa 19. Maka yang 2 jutanya dikasih ke panitia. Oh ini udah halal ini, uang kerja kami ini. Belikan rokok rame-rame, bahkan dimasukkan kantong. Bahkan ada yang nggak tahu, dibelikan dimasukkan kas masjid. Padahal kalau secara fikih ya tetap nggak boleh. Warawat Tariq bin Syihab, ini ada satu riwayat, nanti saya akan hubungkan ke hadis yang atas. Ini menjelaskan hadis dengan hadis. Riwayat daripada Tariq bin Syihab radhiyallahu an, dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menuturkan Nabi Muhammad bercerita di zaman Bani Israel, zaman dulu, zaman umat-umat terdahulu. Nabi SAW bercerita dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dakhalal jannatu rajulun fi dzubab wa dakhalan naru rajulun fi dzubab. Nabi bercerita ada orang yang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat? Ini saya bacakan dulu yang matan hadis bahasa Arabnya, baru nanti diterjemahkan. Qala maro rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun atta yaqrabu lahu syai'an wa qawlu li hadima qarraba. Qala laisa indi syai'un aqraba qawlu lahu qarraba walau dzubaban qarraba dzubaban fa khalau sabilahu fadakhalan nar. Wa qalul akhar qarraba qala fa qala ma kuntu liaqraba li ahadin syai'an dunallah fadrabu unuqahu fadakhalal jannatu. Fadakhalal jannata rawahu Ahmad kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada 2 orang yang berjalan melewati sekelompok orang yang memiliki berhala, yang mana tidak boleh seorang pun melewatinya kecuali dengan mempersembahkan sembelian binatang untuknya lebih dahulu. Lewat. Mereka itu lewat 2 orang, pokoknya nggak boleh lewat, kata ketua suku ini, kecuali kamu persembahkan binatang untuk berhala kami ini. Kata yang satu orang, saya nggak punya apa-apa. Sudah apa? Contohnya apa yang paling kecil? Yang kata ulama, ada lalat di situ. Diambil lalat. Atau seperti lalat. Ya udah nggak apa-apa itu, korbanin aja lalat itu. Ya karena mungkin dia takut ya kalau nggak dibunuh. Ya udah, saya berkorban lalat ini. Yang satu itu. Nih, untuk persembahan kata dia. Maka kata Rasulullah, dia korban lalat ini, persembahkan binatang itu terlebih dahulu, maka dikatakan persembahkan lalat, maka ia pun mempersembahkan untuknya seekor lalat, mereka lepaskan untuknya meneruskan perjalanan dan ia pun masuk neraka. Orang itu lewat, tapi orang ini kata Nabi masuk neraka. Tanya satu lagi, sini panggil. Udah, kamu korban apa? Lalat, ini ada lalat, enggak mau. Apa kata dia di sini? La aqrab li ahadin syai'an dunallah. Saya enggak akan mau korban walaupun lalat. Saya enggak mau korban walaupun lalat itu untuk selain Allah. Maka kata Nabi di sini, fadarabu unuqahu. Maka orang laki-laki tadi yang enggak mau korban walaupun lalat tadi, lehernya dipenggal, tapi dia masuk surga, kata Rasulullah. Maka apa ini? Saya naikkan hadis ke atas. Maka jangan sampai gara-gara daging yang kecil masuk neraka gitu. Itu maksudnya. Gara-gara maaf daging sekilo, maaf kaki sapi sekilo masuk neraka.
Kok bisa masuk neraka? Dia. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil harta di antaramu dengan cara yang batil. Termasuk daging ini harta umat. Maka kata ulama, hati-hati terhadap harta umat. Kadang-kadang kan enggak. Makanya ada istilah orang-orang Serang itu. Kita sire. Kitanya 3 kali, sirenya 1. Peruntukan daging kurban ini, yang pertama untuk fakir, untuk miskin. Dan kedua, kata ulama, orang-orang yang mudohi, orang-orang yang berkurban ini tidak wajib. Perhatikan ini. Dia boleh mengambil daging kurban paling banyak 1/3. Boleh. Kadang-kadang enggak, yang mau korban pokoknya dagingnya untuk saya, iganya pokoknya pilihin ya Pak. Pokoknya yang paling bagus. Saya bilang, Pak, kalau Bapak memilih itu, Bapak nggak usah korban aja. Beli aja di pasar duit 3 juta ya. Satu sapi kan sekarang iuran berapa nih? 3 jutaan kan? Ya. Saya ngomong gitu, saya belak-belakan aja. Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau kayak gitu, Bapak nggak usah korban, Pak. Beli aja duit 3 juta, masak sendiri. Itu boleh, kalimatnya boleh, tapi tidak lebih 1/3. Tapi yang lebih bagus gimana? Ada masjid di BSD itu, namanya Masjid Al-Hakim, Serpong. Itu bagus. Mereka kumpulkan hewan-hewan kurban. Mereka sudah jalan tuh bertahun-tahun tuh. Hewan-hewan kurban tuh sebagian mereka distribusikan kepada musola-musola sekitar yang memang mereka kurang daging hewan kurbannya, sedangkan warga mereka banyak. Dan saya belum lihat di Lampung seperti itu. Nah, kita kan enggak kadang-kadang. Jadi proyek untuk membadakin. Ini panitia kurang Pak, plastik minimal 3. Ini kita mau nyate. Ini kita mau ngesop udah lama. Dan yang kedua, ini saya nggak akan bahas ranah fikih ya. Karena fikih sudah ada ustadznya. Pahami nanti, ini panitia-panitia kurban. Bahwa mana adil dalam pembagian daging kurban itu nggak harus sama. Nggak ada dalam syariat itu adil itu harus sama. Orang dalam warisan aja laki-laki 2, perempuan 1. Jadi misalnya kita lihat ada tetangga sebelah itu, kita lihat dia memang orang mampu. Kita lihat sebelah itu orang tidak mampu yang betul-betul kasar yang ngomong nggak makan daging kalau nggak Idul Adha. Yang 1 kita kasih di sini berapa nih? 1 plastik 100 kilo nyampe nggak? Oh, nggak pernah timbang ya? Oh, ini aja ya, kira-kira aja. Ya, ya, nggak apa-apa. Yang memang biasa makan kasih aja sekilo, atau bahkan mereka itu di daerah sana itu Jakarta itu syarat aja, jangan sampai nggak makan daging, ngambil berkah. Tapi jangan ngambil berkah 5 plastik, bukan berkah itu namanya. Serakah itu. Serakah. Nah mereka itu, oh Ustaz, itu yang orang-orang itu loh Pak. Mereka kadang-kadang banyak daging kami akhirnya dijual, terserah. Mereka dijual memang untuk keperluan hidup mereka, untuk beli beras. Kan ada itu kadang-kadang yang sudah nunggu kan ya. Orang-orang yang tukang bakso keliling itu ya. Kadang-kadang sudah nunggu itu kalau itu ada. Sini bayarin. Sekilo yang biasanya di pasar berapa sekarang lagi sapi? 100 lebih ya. Dibayarin 70, 80 kan senang tuh. La'anallahu man dzaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah, dilaknat. Artinya menyembelih ini dalam waktu luas, termasuk amalan penyembelihan tapi bukan karena Allah. Makanya hati-hati benar pakai duit umat. Panitia-panitia diajarkan bagaimana untuk berkorban, untuk memberi, bukan untuk menerima. Ya simpelnya ngomong ini kita ini nggak harus nunggu Idul Adha. Bisa ya Allah tiap hari beli sop kambing, sop sapi. Tapi sebagian saudara kita memang nggak makan tuh kalau nggak Idul Adha Fitri. Dikasih aja mereka semua. Apalagi maaf untuk antum yang sudah ada gejala-gejala kan, kolesterol udah. Simpelnya ngomong daripada jadi penyakit. Iya, betul. Dibagi aja.
Dibagi aja gitu loh. Daripada jadi penyakit, lebih baik jadi obat. Dimakan semua, apalagi kalau kita lihat. Kan kita pengen makan semua tuh di kulkas tuh. Oh, udah lama ini dibikin steak, dibikin sop, sate marangi, sate sapi. Kalau Allah Ta'ala ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi bak. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, apa yang di sisi kalian akan habis, wa ma'indallahi bak, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Daging yang di kita itu akan habis, jadi maaf, jadi kotoran, bahkan jadi penyakit. Tapi kalau kita titipkan ke orang-orang, jadi kekal. Makanya perhatikan betul ini panitia-panitia kurban. Prinsipnya kita memberi, bukan menerima. Minimal-minimal, kalaupun kita ngambil hak, samakan aja. Orang yang terima kupon satu, ya kita satu. Jangan ini kita kan capek Pak, ya. Ini iga-iga untuk kita ini semua. Pokoknya yang bagus-bagus tuh panitia lah. Ya, kita kan capek, kita kan nggak diupah, nggak dibayar. Nanti yang mereka itu sudah kasih tetelan, jero-jeroan. Babat-babat tuh kasih mereka. Daging-daging super kasih kita. La'anallah man la'ana walidayhi. Allah SWT melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini bab kedua ini. Secara analogi, mungkin nggak kita itu melaknat kedua orang tua kita? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak ada itu. Walaupun maaf orang tuanya germok atau orang tuanya bandit, nggak ada seorang anak mengatakan dasar bapak bajingan, dasar ibu penjahat, nggak ada. Namanya anak, walaupun dia tahu orang tuanya jahat, nggak akan mungkin terkeluar. Tapi di sini ada la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana itu terjadi? Dalam hadis ini dikatakan karena dia melaknat orang tuanya orang lain, maka orang lain melaknat orang tuanya. Dasar lo ini ya, nggak dikasih pendidikan sama orang tua lo. Oh, orang tua lo kali, jangan bawa orang tua lah. Makanya kata ulama, kalau kita berselisih dengan orang lain, dengan siapa, jangan bawa dua hal. Ini bukan sekedar menyakiti manusia, tapi menyakiti yang menciptakan manusia. Yang pertama, jangan bawa orang tua dan nasab. Yang kedua, jangan bawa fisik. Dasar lo ya, Batak lo, Padang lo ya. Dasar lo ya, Jaseng lo, dasar lo ya, Lampung. Kita nggak pernah minta. Saya itu nggak pernah MOU. Ada saya pernah bertengkar dengan, adalah kawan lah. Saya itu mau ngedamaikan. Tiba-tiba dia mengatakan, kamu itu kan orang luar, nyari makan di Lampung. Kami ini yang pribumi, asli si kami di Lampung. Dia bilang gitu. Saya bilang, panggil sini. Istighfar ucapan kamu itu. Dia langsung ngomong Lampung, putih mak. Saya bilang, kamu itu kan nggak minta. Apa pernah orang Lampung pribumi sini minta jadi orang pribumi? Pernah MOU nggak? Ya Allah, saya pengen minta pribumi jadi orang Lampung nggak? Maka kamu mengatakan kamu cari rezeki di Lampung itu bertentangan dengan akidah. 50.000 tahun yang lalu dia sudah Allah ciptakan memang cari makan di sini. Maka hati-hati nih, sudah bawa nasab, bawa orang tua. Orang tua kamu ini kayaknya nggak pernah ngajarin kamu ya gini-gini. Saya bilang, Kuti pernah mengilu, saya bilang, kamu itu nggak pernah minta sama Allah jadi orang Lampung. Maka jangan kamu bawa-bawa istilah pribumi, termasuk istilah pribumi, istilah pendatang itu jangan dipakai. Itu mencederai akidah itu. Yang kita pakai iman tidak iman, fasik tidak fasik gitu. Jadi ukuran kita itu agama. Makanya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Pernah nggak Mas Ridwan minta dilahirkan sama Allah jadi seperti ini? Nggak. Kalau kita boleh minta, pengen minta itu kita ini jadi anak Nabi, ya. Kalau perlu jadi Nabi sekalian, kalau boleh minta ya. Kalau perlu pengennya itu jadi Nabi Idris, nggak usah turun di dunia, di surga aja. Sumpah kadang-kadang ngeliat ya, kita ngelihat orang ini lagi. Kadang-kadang bangun tidur,
ngelihat yang paling dekat dengan kita nyumpekin juga, ya kan? Ya, kalau kita bisa minta, kan kita nggak bisa minta. Maka jangan sekali-kali, kata ulama, dalam berselisih membawa dua hal. Yang pertama membawa orang tua dan nasab. Yang kedua membawa fisik. Hitam, keriting, gendut. Perkataan najis segala macam itu. Bahkan Ikrimah ini laki ya. Bapaknya kan Abu Jahal tuh. Jadi sahabat tuh sedang menggunjing Abu Jahal. Kan orang kafir tuh digunjingin nggak apa-apa ya. Digunjing, dijelekkan Abu Jahal tuh begini, Abu Jahal tuh. Ikrimah datang. Nabi mengatakan, "Kif, tahan lidah kalian dari berbicara tentang Abu Jahal karena anaknya datang." Bayangkan aja. Abu Jahal itu orang yang jelas-jelas menyakiti Nabi, Ikrimah bin Abi Jahal. Lagi digunjingin sama sahabat, Ikrimahnya datang. Nabi bilang, padahal jelas Abu Jahal masuk neraka selama-lamanya. Yang ketiga apa kata Nabi di sini? Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ini yang namanya asobiyah. Kan ada dalam hadis itu, hadis Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Manda ala asobiyah walaysa minni. Man qatala ala asobiyah walaysa minni. Man mata ala asobiyah walaysa minni. Bukan termasuk golonganku orang yang mengajak kepada asobiyah. Asobiyah itu apa? Suku-suku, partai-partai, ormas-ormas tertentu. Paguyuban-paguyuban. Asobiyah itu. Dilanjut oleh Nabi sabdanya, laisa minna man qatala ala asobiyah. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang saling bertempur, bahkan saling bunuh-bunuh gara-gara asobiyah, suku, ormas, partai seperti sekarang ini. Yang ketiga, laisa minna man mata ala asobiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang sampai mati membela kelompok partainya. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang dikatakan asobiyah? Nabi bersabda yang mafhumnya, orang yang membantu kesalahan daripada asobiyahnya. Jadi simpelnya ngomong, kalau kita ini ada teman partai, makanya saya sering bilang sama jemaah-jemaah kami yang orang-orang partai, baik yang anggota legislatif maupun orang partai, saya bilang hati-hati. Partai ini wasilah. Makanya ada yang bilang, itu Bapak itu kenapa sering pindah-pindah partai? Enggak apa-apa, saya bilang, jangan pindah agama. Ya, biarin aja, nggak ada masalah. Aku tuh loncat, ada bilang ini pindah partai A, apa? Ya orang-orang partai ya, kalau antum mungkin di sini ada orang partai biru kuning. Yang jangan tuh pindah agama, saya bilang. Kalau pindah partai nggak apa-apa, itu memang dunia kok itu. Ini yang nggak boleh itu asobiyah. Pokoknya bener salah, kalau memang partai saya biru, saya bela, itu murtad orang ini. Ya kalau salah ya kita salahkan tetap. Siapapun itu, mau ketua partainya, mau teman partainya, mau kebijakan partainya, dilaknat oleh Allah orang yang melindungi kejahatan itu sendiri. Yang keempat kata Nabi apa di sini? La'anallah man ghaira madal ard, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Nih, maling tanah walaupun sejengkal. Bagaimana Ustaz kalau setelah saya, ulama, kalau hak kita dizolimi biar ambil. Yang jangan hak orang lain kita ambil. Maka hati-hati. Termasuk salah satu azab siksa yang Allah SWT keskan di dunia sebelum di akhirat, yaitu apa? Zolim yang berkaitan dengan tanah. Oh, itu sama Allah dikeskan. Yang kedua sama durhaka kepada orang tua. Itu kes. Buat sakit orang tua, bukan buat menangis orang tua, itu kes. Makanya kalau kita ada kaitan dengan tanah, itu langsung minta maaf dan langsung minta halal. Banyak kejadian seperti itu. Orang-orang yang ngambil sejengkal daripada tanah itu, Allah SWT berikan sama dia kehidupan yang dhikil ard, kehidupan yang sempit, seakan-akan bumi itu menyempitkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang mau nanya silakan. Silakan.
Salam. Bukan ajaran Nabi. Akikah itu bersumber dari tradisi orang jahiliyah. Tapi sama Nabi ketika datang, itu tradisi itu tetap dilanjutkan. Hanya caranya yang tadinya melumuri darah kambing di kepala bayi diganti dengan minyak zafaron. Ya, sama seperti tawaf, itu kan tradisi orang-orang jahiliyah aslinya. Mereka dulu kan tawaf dalam keadaan telanjang. Karena telanjang itu bagi mereka menunjukkan kesucian. Maka ketika Islam datang, tradisi tawaf orang-orang jahiliyah itu tetap diteruskan sama Nabi. Tapi tradisi telanjang itu diganti dengan memakai baju yang setengah telanjang. Yaitu dengan pakaian ihram, dengan warna putih. Gitu. Bukan berarti bukan ajaran Nabi, diambil daripada tradisi terdahulu. Ya. Yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabathu Thalith, penjelasan ketiga. Riwayat Thabit bin Dahak radhiyallahu anhu, nazara rajulun ayyadbaha ibilun fi buwanah. Ada seorang bernazar akan menyembelih unta di buwanah. Fas'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana fiha watana minat tha'ni al-jahiliyati yu'badu. Dia bertanya kepada Rasulullah, maka Nabi bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang jahiliyah? Jadi Buwana itu nama satu tempat di sekitar Mekah. Nabi bertanya, apakah di tempat itu ada berhala-berhala yang pernah disembah oleh orang jahiliyah? Para sahabat menjawab tidak, dan Nabi pun bertanya lagi. Falkana fiha 'inda min iyadihim. Apakah di tempat itu pernah dirayakan hari raya mereka? Para sahabat mengatakan tidak. Maka Nabi pun menjawab, laksanakan nazarmu itu, karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bermaksiat kepada Allah dan dalam hal yang tidak dimiliki oleh seseorang. Ini asbabul wurud terjadinya dalil nazar. Nazar itu sesuatu yang diucapkan. Makanya kalau dalam fikih ada orang nazar, pokoknya kalau anak saya sehat sebelum Idul Kurban, saya mau nazar potong kambing lah, itu wajib. Seperti kemarin ada jemaah saya. Dia gimana Ustaz? Wajib. Bedanya apa? Kalau nazar wajib, kalau kurban wajib, maka yang mudohi atau yang nyembelihnya itu dagingnya nggak boleh dimakan walaupun dikit. Karena dia sudah nazar. Tapi kalau dia nggak nazar, saya pengen lah, insya Allah, saya pengen kurban kambing tapi agak gedean dikit dari tahun lalu. Nah, itu nggak nazar. Maka dia boleh makan daging kambingnya atau daging sapinya, fa'akhtar tulus, paling banyak sepertiga. Tapi kalau dia sudah taklikan itu ditaklikan itu digantungkan. Pokoknya kalau nanti saya sukses ini atau saya dapat rezeki ini, kan ada gitu kan. Kalau saya cair ini, gaji 13 sudah belum? Kalau saya cair ke 13 ini, ya kan? Maka saya nazar mau beli kambing 2, itu sudah wajib. Maka kalau Mas Ridwan nazar seperti itu, maka 2 ekor kambing yang Mas Ridwan nazarkan nggak boleh makan Mas Ridwan. Sedikit dan keluarganya. Itu bedanya. Iya, kalau nyalek berhasil, ya kan belum berhasil. Kalau nyalek saya berhasil, saya mau korban. Kalau nyalek saya berhasil, saya jadi dewan. Walaupun dia nggak korban tahun ini nggak apa-apa, karena nyaleknya belum. Berarti nyaleknya tahun berapa itu? 2024. Berarti Idul Adha 2024 tahun depan baru dia potong korban. Kalau enggak, korban juga perasaan berarti. Kalau selip nggak jadi gila, jadi stres.
Yang kedua kata ulama di sini ada kalimat dengan nazar laisa bil ma'asi. Nazar tidak boleh dengan diniatkan tuh maksiat. Nanti kalau saya dapat cair proyek inilah, saya nazar. Kita mau happy dulu ke Jakarta, nyanyi dulu, nyantai dulu. Kata ulama, nazar untuk maksiat tidak boleh dilaksanakan. Dan yang kedua kata ulama ada asror ini dalam bab hikmah atau bab tasawuf, termasuk asra sama Allah itu sebagian dipercepat qabulnya hajat-hajat kalau orang ini disertai dengan nazar. Dinazarkan saja. Ya Allah, saya niat nazar contohnya. Kalau masalah saya ini selesai yang berkaitan dengan anak saya ini contohnya ya, maka saya akan berpuasa Senin Kemis seumur hidup ya Allah. Oh, ini kan berat ya, seumur hidup. Kecuali kalau memang sakit ya. Maka banyak kejadian seperti itu. Dia bernazar akan puasa seumur hidup seumur hidup. Kalau urusan yang dianggap berat ini Allah selesaikan. Ternyata betul. Dia tanya sama saya, gimana nih saat itu udah nazar? Kalau kamu ingkari nazar maka kamu dosa besar. Akhirnya betul dia puasa Senin Kemis seumur hidup. Kata lama termasuk thariqah, termasuk kaifiyah jalan agar hajat-hajat kita lebih dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal bernazar. Qala Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Faqala Allah Ta'ala, maksudnya firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamuhu. Surah Al-Baqarah 270. Dan apapun yang kalian nafkahkan dan apapun yang kalian nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Qala Nabi SAW, man nadhara ayati Allahu falyut'ihu wa man nadhara ayasi Allah fala ya'sihi. Kama qala Nabi SAW, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia wajib mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazarnya itu. Maka kaitan dengan maksiat ini ya perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Tapi kalau perbuatan itu termasuk tradisi yang baik, Ustaz, saya udah nazar nih, kalau usaha saya lancar, proyek saya goal ini, kerjaan saya ini beres, maka saya nazar mau merayakan ulang tahun saya. Maka wajib saya bilang wajib. Tapi dilihat bagaimana cara merayakan ulang tahunnya. Kalau dia kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi bareng, mungkin minuman keras bareng, maka wajib nazar itu tidak laksanakan. Tapi kalau dalam rangka ulang tahun, dalam rangka syukuran, kadang-kadang ada sebagian saudara muslim kita yang masih begitu ekstrim. Pokoknya nggak ada ulang tahunan, ya sudah. Tapi kalau ada orang mau merayakan milad, makanya ada kadang-kadang aneh. Itu partai kamu miladkan tuh boleh. Tapi kenapa giliran milad Rasulullah nggak boleh diperingati? Walaupun nggak wajib, tapi ya selagi itu memang tidak ada larangan, jangan dilarang. Begitu juga dengan merayakan ulang tahun diri sendiri. Anak kita nih misalnya. Ya kalau memang nggak mau dirayakan nggak apa-apa. Tapi mereka mengatakan ya bikin sih ya ulang tahun, niatkan syukuran. Tapi dalam beberapa hal-hal kita nggak usah ikutin tradisi orang-orang kafir. Contohnya tiup lilin. Tapi kalau beli kue tar nggak apa-apa. Beli kue tar kan tuh sedekah, dipotong, dikasih bapaknya, dikasih ibunya. Dengan niat syukuran, terus doa. Yang kedua lagunya. Jangan pakai lagu barat. Itu Habib Rizik sudah tulis tuh. Syair lagu ulang tahun sudah lama itu. Sudah 10 tahunan lebih. Mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk. Mabruk alfa, mabruk yaumiladil mabruk. Itu bagus betul syairnya. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun hingga hidup rukun.
Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Itu kalau disairkan, itu kan jadi doa. Jangan ulang tahun lagu Jamrud, Mas Ridwan. Hari ini. Jadi dilihat. Nggak apa-apa nazar begitu. Pokoknya saya nazar mau ulang tahun. Saya nazar mau potong kambing. Tapi tadi kalau sudah nazar untuk kurban, maka dagingnya nggak boleh diambil. Makan daging itu dosa malah. Loh bagaimana Ustaz? Misalnya udah kecampur. Makanya bilang hati-hati nih dengan yang daging kurban. Kalau memang sudah nazar, pastikan daging yang kekirim ke kita itu bukan daging yang kita korbankan. Daging orang lain. Daging kambing orang lain ya, bukan daging orang lain. Pastikan itu. Makanya hati-hati yang nazar-nazar ini. Pastikan tuh. Dilihat, ini korban nazar. Yang nazar siapa? Kadang-kadang kan dicampur ya. Kalau di sini gimana? Kalau kambing dicampur ya? Iya, makanya hati-hati. Bilang, tanya, karena kebanyakan orang kadang-kadang nggak tahu. Main taruh aja kambing kan, nggak tahu itu korban nazar. Makanya dilihat. Makanya petugas-petugas panitia korban tanya, terutama kambing. Ini korbannya nazar bukan? Bukan Pak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau korbannya nazar jangan. Seperti itu. Ya. Gimana? Hmm. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Ya kan? Yang nazar dia boleh ambil daging tapi bukan daging kurban dia itu. Nah, itu makanya saya bilang tadi. Makanya harus hati-hati. Iya, panitianya. Makanya kalau memang itu nazar kurban, udah pastikan dulu daging kurban yang belum dipisah, bisa untuk dia. Nah, kalau udah campur kan, nggak mungkin kan? Oh, coba kamu orang, coba daging-daging ngomong, lu ngomong-ngomong. Kan nggak mungkin dagingnya bisa ngomong. Jadi kalau memang itu korban nazar, pastikan dulu. Singkirkan dulu, pisahkan. Bukan sebagai warga, dia dapat daging kambing yang bukan dia korbankan. Daging kambing dari orang lain. Hmm. 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 Iya, pokoknya dia sudah tidak dapat sepertiga lagi yang daging dia, kan dia udah nggak ada hak lagi nih, paham ya? Kan kalau dia kurban biasa kan dapat tuh sepertiga paling banyak, tapi ketika dia sudah nazar maka hilang bagian sepertiga dia. Loh saya kan ngambil sepertiga orang lain, sepertiga daging kambing, daging yang tempat lain mau tuh dia jatah orang lain gitu, jadi tetap dapat. Yang lain, ya. Iya. Penyembahan secara hakikat dengan penyembahan secara syariat nggak boleh dipertentangkan. Kalau dipertentangkan akhirnya muncullah paham batiniah yang kita bahas berapa. Cukup eling, ingat Tuhan aja cukup. Itu penyembahan secara batin. Dan itu nggak bisa kita ingkirin juga. Percuma lah selesai kalau saya sholat, kalau saya nggak ingat sama Allah, nggak ada percuma. Tapi kurang ibadah kita. Mas Ridwan, sholat zuhur, rakaat pertama ingat kantor, rakaat kedua ingat istri, rakaat ketiga ingat bisnis, rakaat keempat ingat mana lagi? Pas salam baru ingat Allah.
Sah nggak sah, tapi kurang karena penyembahan batinnya nggak ada. Gitu loh. Jadi penyembahan batin dengan penyembahan zahir itu adalah dua roda yang tidak bisa dipisahkan. Apanya ada istilahnya tingkatan hakikat, syariat, makrifat itu seperti itu gitu, dalam penjelasan ilmu tasawuf. Yang lain? Cukup ya, Syaleh. Taqabbalallah.